Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir sore kali ini. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program yang biasanya bisa Anda simak Mitra Pas setiap hari Rabu sore pukul 17 hingga jelang maghrib tiba nanti. Inilah kajian kitab tafsir Ibnu Katsir Mitra Pas. Dan tentunya nanti Anda bisa berdialog bersama narasumber. Anda bisa masuk melalui beberapa media, WhatsApp boleh, Anda bisa kirim suara Anda atau voice note tulisan monggo di 085277999101. Kemudian untuk line telepon, khusus telepon Anda bisa bergabung melalui 0295385877. Sementara kami juga live menggunakan audio visual, ada podcast kami yang bisa Anda simak, Anda tonton juga. Streamingnya bisa Anda share ke fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Silakan Anda bisa komentar di sana. Dan ketika acara ini selesai pun Anda bisa deres ulang Mitra Pas ya, karena kita sudah sampai pada surat Al-Qasas ayat 60. Dan sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kru Pas FM yang sore hari ini bertugas semuanya, Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir, semoga segala daya upaya yang kita curahkan dalam rangka nasyrul ilmi Allah meridhai dan kemudian menganugerahkan keberkahan kepada kita semua. Baiklah mitra Pas FM dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Qasas ayat ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya summa huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala mukhbiran an hiqarati dunya wa ma fiha minaz zinati dani'ati waz zahratil faniyati binisbati ila ma
Adallahu li ibadi salihin fi dar akhirah minan na'imil adim al-muqim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dunia ini sesuatu yang hina, yang kecil. Khiqarah, az-zinah ad-dani'ah, perhiasan yang tidak ada nilainya. Dibandingkan dengan akhirat, dunia ini hanya samanan qalilah. Dan ayat ini mengingatkan tentang itu. Dalam ayat lain, Allah berfirman, ma indakum yang faddu wa ma indallahi baqa. Apa yang kita miliki di dunia ini, semuanya akan rusak. Semuanya akan selesai. Tetapi apa yang ada di sisi Allah akan abadi selamanya. Di dalam kitab Kimiyus Sa'adah karya Al-Ghazali diterangkan bahwa kebahagiaan itu memiliki dua sumber. Sumber pertama adalah kepuasan dan sumber yang kedua adalah ketenangan. Kebahagiaan yang berlandaskan kepuasan ini berdasarkan fisik, sentuhan fisik. Seperti makan, minum, kemudian tidur atau hubungan intim. Ini semua ada batasnya. Makan apapun itu, ketika perut kita sudah terisi kenyang, maka hilang kenikmatannya. Tidur juga ada batasnya. Hubungan senggama juga demikian. Yang kedua adalah kebahagiaan berdasarkan ketenangan. Ini yang sifatnya abadi, dan ini tidak ada hubungannya dengan fisik. Kebahagiaan yang berdasarkan ketenangan ini sumbernya dari Allah, dan ini yang disebut ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqa. Kebahagiaan hati kita ketika dekat Allah, hati kita ketika mengenal Allah, kita akan bahagia. Ketika kita dalam satu kondisi apa yang kita cita-citakan dan itu terlaksana, kita sedang menyaksikan ini adalah rahmat dari Allah. Dan dalam satu posisi ketika apa yang kita inginkan dan itu tidak terlaksana, maka kita sedang menyaksikan ini adalah bukti sifat jabarnya Allah. Allah yang maha jabar, yang tidak dipaksa. Atau jamal dan jalal. Di dalam kitab Siril Asrol itu ada istilah sifat jalal dan jamal. Sifat jamal itu yaitu ketika kita mendambakan sesuatu, mencita-citakan harapan dan kemudian terlaksana, berarti kita sedang menyaksikan ini adalah sifat jamalnya Allah. Dan ketika kita sedang berusaha dan ternyata gagal, ini adalah bukti sifat jalalnya Allah. Allah Maha Agung, tidak bisa terpaksa. Keinginan kita tetap kalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan membahagiakan. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Ini adalah metode tafsir dengan menafsirkan ayat dengan ayat. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, wallahi mal hayatud dunya fil akhirati illa kama yakmishu ahadukum isbaghahu fil yammi falyandur madza yarji'u ilaihi. Perumpamaan dunia dibandingkan akhirat yaitu sebagaimana kita mencelup jari telunjuk ini di dalam samudra. Kemudian kita angkat tangan ini, dan apa air yang menempel di tangan ini adalah contoh dunia, dan luasnya samudra adalah contoh dari akhirat, maka tidak banding. Kita lanjutkan. Afala ta'qilun, ay afala yaqilu man yaktumu ad-dunya al-akhirah. Dengan keterangan yang demikian itu, mengapa orang-orang yang memiliki akal mereka tidak berpikir? Seharusnya orang yang cerdas itu orang yang pemikirannya panjang, orang yang lebih memilih kepentingan yang abad dan abadah yaitu akhirat dibanding dengan kepentingan dunia.
Wa qauluhu ta'ala afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kama mata'nahu matal hayati dunya summa huwa yaumil qiyamati minal muhdharin. Yaqulu ta'ala, tafsirannya, afaman huwa mu'minun musaddiqun bima wa'adahu Allah ala salihil a'mal minas sawabi alladhi huwa sa'ilun ilahi la muhalata kaman huwa kafirun mukadzibun biliqa'illah wa wa'adahu wa'iduhu fa huwa wati'un fil hayati dunya ayyaman qainan. Ini adalah istifham tambih, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, hanya untuk melehake. Apa sama? Nah ini, apa sama orang yang solih, orang yang alim adil, yang menjaga sifat alim adil, kemudian lebih mementingkan ridha Allah, dengan orang yang hubbud dunia, yang hatinya kesengsem nikmatin dunia, yang hanya mengejar dunia? Tentu jawabannya ya tidak sama. Orang yang mengutamakan Allah, mengutamakan ridha Allah, hidupnya akan sa'adatud darain, bahagia dunia dan akhirat. Karena apapun tidak akan bisa mengecewakannya. Ketika ia berbahagia karena sebuah nikmat, ia bersyukur, ia yakini ini adalah anugerah Allah. Dan ketika ia mendapatkan kesedihan, ia bersabar karena ia yakin juga ini ujian dari Allah. Maka selalu senyum. S2, syukur ketika bahagia dan sabar di saat kesusahan. Summa huwa yaumal qiyamati minal muhdharin. Qala Mujahid wa Qatadah minal mu'adzabin. Summa qad qila innaha nuzilat fi Rasulillah wa fi Abi Jahlin wa kila wa fi Hamzah wa Ali wa Abi Jahal wa kilahuma am Mujahid wa zahiru anha amah. Summa huwa yaumal qiyamati minal muhdharin. Orang yang mengutamakan perkara dunia meninggalkan akhirat, ini adalah akan dihadirkan atau akan masuk neraka, minal mu'adzabin, bagian dari orang yang akan mendapatkan siksa. Dan ini sebagian riwayat ditujukan ya tentang cerita-cerita Abu Jahal, atau ini perbandingan antara orang-orang mukmin, yaitu ada Hamzah yang Allah meridhoinya dan surga tempatnya, dan ada Abu Jahal yang ia adalah minal muhdharin. Tetapi secara zahir ini adalah amah, umum, siapa saja yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, maka ia termasuk minal muhdharin. Kita lanjutkan. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum taz'umun qala alladhina haqqa 'alaihimul qawlu rabbana ha'ula'i alladhina ahwaynahum kama ahwayna tabarra'na ilayka ma kanu iyyana ya'budun wa qila ad'u syuraka'akum fad'awhum falam yastajibu lahum wa ra'awul 'adzab law annahum kanu yahtadun wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin fa'amiyat 'alaihimul anba'u yawma idzin fahum la yatasaalun فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. يقول تعالى مخبر أما يوبخ به الكفار من المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. Allah memberikan kabar bahwa nanti di hari kiamat Allah akan menghinakan orang-orang musyrikin, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yaitu ayatnya aina syuraka'iyal ladzina kuntum taz'umun, di mana sesembahan-sesembahan yang dulu kalian sembah ketika di dunia, minal asnami wal angdat, yaitu dari benda-benda patung, berhala-berhala, hal yang surunakum au yang tasirun. Sekarang apakah mereka yang kau sembah bisa menyelamatkanmu, atau bahkan sesambahanmu itu juga bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Wa hada ala sabili taqri wa tahdid. Ini adalah firman yang seperti ini adalah untuk menghinakan, merendahkan orang-orang kafir dan segala sesembahan selain Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah
wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina taz'umuna annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Nanti kita walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Nanti di hari akhir, hari kiamat, kita akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana awal penciptaan kita. Terus kemudian wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Apa yang kami karuniakan kepadamu ketika di dunia, harta, benda, jabatan, semuanya tidak ada. Kembali seperti awal marrah. Sebagaimana bayi yang lahir tidak memiliki pakaian, tidak memiliki harta, dan tidak memiliki jabatan. Kemudian ditanya oleh Allah, aina syurakaukum? Mana yang dulu menjadi sekutu-sekutumu, yang dulu kau jadikan kawan-kawanmu, bahkan menyembah kepada selain Allah? Sekarang mana? Qala alladziina haqqa 'alaihimul qawlu, yakni asyayatin. Nanti setan-setan itu akan mengatakan, Rabbana haula'il ladzina aghwainahum kama aghwaina tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Antara setan dan manusia yang disesatkan oleh setan ini saling cekcok. Setan mengatakan Rabbana haula'il ladzina aghwaina, wahai Tuhan kami, ini adalah orang-orang yang dulu kami sesatkan di dunia sebagaimana kami sendiri sesat, dan sekarang kami berlepas diri dari semua itu. Jadi saling menyesatkan. Dalam ayat lain Allah berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzah. Orang-orang yang musyrik menyembah kepada selain Allah, menjadikan ilah selain Allah untuk kepentingan mereka, untuk menjadi pelindung-pelindung kepentingan mereka. Kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim diddah. Dijawab oleh Allah, sekali-kali tidak. Nanti mereka itu akan mengingkari, akan saling cerca, akan saling menyalahkan kelak di akhirat. Wa qala ta'ala, firman Allah yang lain, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Orang yang paling rugi, yang paling sesat adalah orang yang menyeru kepada selain Allah, beribadah, berdoa kepada selain Allah. Padahal mereka semua itu sesembahan-sesembahan selain Allah itu yang mereka harapkan bisa memberikan pertolongan, nanti di hari kiamat melupakan doa-doa mereka. Mereka tidak bisa memberi manfaat apapun. Bahkan wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatin kafirin. Orang-orang yang kafir seperti itu, para musyrikin, nanti dikumpulkan di hari kiamat, mereka saling bermusuhan dan mereka mengingkari yang selama ini ia sembah selain Allah. Wa qala al-Khalil alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, innama takhadtum min dunillahi awsana mawaddata bainikum fil hayati dunya summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'dah. Jadi Nabi Ibrahim ini terkenal orang yang hanif, yang lurus keyakinannya, sangat mencintai Allah. Sehingga ketika ada umatnya pada waktu itu, kaum Babilonia menyembah dewa-dewa, yang paling besar adalah Dewa Marduk, tentu ada rasa cemburu di hatinya Nabi Ibrahim. Sebagaimana orang yang jatuh cinta, ketika cintanya kemudian ini diolok-olok, dia akan marah. Begitu juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu mengenal Allah, mencintai Allah, keyakinannya penuh. Kemudian ia melihat ada orang menyembah kepada selain Allah. Maka Nabi Ibrahim sangat tersiksa hatinya pada waktu itu. Sehingga ia banyak mengeluarkan statement-statement yang menghina kepada berhala-berhala itu. Dan secara fisik berani menghancurkan berhala-berhala itu. Dan mengakibatkannya dihukum oleh raja pada waktu itu, Raja Namrud, dilempar ke dalam bara api, dan ternyata Allah menyelamatkan. Nabi Ibrahim dalam ayat lain menyatakan, kalian ini beribadah kepada selain Allah,
Padahal yang kalian sembah ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat apapun baik dunia dan akhirat. Ini adalah perilaku orang-orang yang bodoh. Sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Nanti kalian semua ini akan mengingkari perbuatanmu ini dan kalian akan terbalik. Kalian akan menyaksikan apa yang aku sampaikan adalah benar. Ini dakwahnya Nabi Ibrahim. Waqilat usyraka'akum ay liyukhallisukum mimma antum fihi kama kuntum tarjuna minhum fid dari dunya. Dikatakan kepada orang musyrikin yang menyembah kepada selain Allah, ayo panggil semua Tuhan-Tuhanmu yang dulu kalian sembah. Kuntum tarjuna minhum fid dari dunya, yang dulu di dunia kalian begitu mengharapkan. Fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'aul adab. Mereka pun betul menyeru, berdoa, minta tolong kepada Tuhan-Tuhannya selain Allah yang disembah di dunia dan tidak ada balasan apapun. Dan mereka benar-benar menyaksikan di depan matanya siksa yang sangat mengerikan. Aywatayaqqanu annahum sa'iruna ilan nar. Akhirnya mereka yakin mereka berbuat salah dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bahwa mereka dinyatakan harus berada di neraka. Lau annahum kanu yahtadun. Nah, ketika itu mereka baru menyesal seandainya ketika di dunia patuh dan hanya menyembah kepada Allah. Jadi penyesalan jatuh di akhir. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. An-nida al-awal an su'alit tauhid. Kemudian dikatakan kepada mereka, apa yang kalian jawab kepada para utusan ketika mengajak kalian kepada tauhid, menyembah kepada Allah? Fa'amiyat alaihimul amba'u yawma idzin fahum la yatasaalun. Mereka tidak memiliki alasan apapun untuk menjawab argumentasi itu, dan mereka tidak saling bertanya meskipun dengan kerabatnya karena mereka dalam kesusahan. Fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Sedangkan orang-orang yang bertaubat dari kekufuran sebagaimana Khalid bin Walid dan orang-orang yang lain, dan masa sekarang juga siapapun orangnya yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, maka ia ada bagian orang-orang yang muflihin, yang beruntung kelak di hari kiamat. Demikian penjelasan mulai ayat 60 sampai ini adalah ayat 67. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan sesi dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, Mitra Pas, masih ada beberapa menit, silakan Anda bisa berdiskusi, berdialog bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh. Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan lewat 0852777999 101, dan Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Nabil atau Pak Nabil ini menanyakan tentang Ustadz, kita sebagai umat muslim kalau misalkan mendengarkan beberapa kiai atau ustadz atau penceramah itu kan selalu mengatakan milah Ibrahim atau milad Ibrahim. Kemudian baru-baru ini juga ada beberapa video dari non muslim katakanlah seperti itu, juga katanya mengikuti milah Ibrahim seperti itu, yang beraliran Israiliyat, karena memang mereka memang condong dari buku-bukunya kan dari situ. Ini mohon pencerahannya, sama-sama milah Ibrahim atau bagaimana pencerahannya Ustaz? Nabi Ibrahim ini dijuluki sebagai Abul Adiyan, bapak semua nabi, bapak semua agama, dan juga bapak semua nabi. Dan Nabi Ibrahim ini mendapat julukan Hanif, yaitu orang yang lurus, yang menjaga ketauhidan. Apapun itu, siapapun mereka, jika memang mereka benar-benar mengikuti milah Ibrahim, maka landasannya adalah mengakui Allah sebagai Tuhan dan mengakui Tuhan Maha Esa. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat memperjuangkan tauhid dan menegaskan bahwa la ilaha illallah. Nah, yang menjadi permasalahan orang-orang Yahudi mulai zaman Rasulullah sampai sekarang, mereka
tidak mau mengikuti syariat Rasulullah, tidak mau mengikuti dan tidak mengakui Nabi. Padahal bagian dari kebenaran millah Ibrahim adalah mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan semua kitab sudah dijelaskan. Nanti ada Nabi akhir zaman, ciri-cirinya yaitu dilahirkan di Mekah, hijrah di Madinah, bertuhan kepada Allah satu Tuhan. Dan kemudian dari agama Nasrani, mereka menuhankan Nabi Isa, Yesus. Dan ini tidak ada, perilaku seperti ini tidak ada zaman Nabi Ibrahim. Maka orang Yahudi itu pernah ketika berdiskusi dengan orang Muslim itu mengatakan kami adalah pengikut Ibrahim. Terus mereka mengklaim bahwa Ibrahim itu Yahudi. Maka anak Ibrahim Yahudi ya wala Nasraniyah. Dijawab oleh Al-Quran, Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena Ibrahim lebih dahulu. Orang Yahudi ini dinisbatkan dari Yahuda bin Yakub bin Ishak, kemudian bin Ibrahim. Mana mungkin kemudian nenek moyangnya mengikuti kepada cucunya? Kan tidak mungkin. Apalagi orang Nasrani yang notabene ia adalah pengikut Nabi Isa. Kan tidak mungkin. Masa Nabi Ibrahim yang masanya itu lebih terdahulu kemudian mengikuti mereka? Maka yang benar siapa saja, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim. Ya, baik dari orang Yahudi. Orang Yahudi di sini adalah dinisbatkan kepada anak turun Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kemudian orang Nasrani adalah mereka yang menolong agama Allah baik di masa Isa ataupun di masa sekarang. Ya, siapapun itu. Atau as-sabiin ini adalah golongan-golongan zaman dahulu yang termasuk murid-murid Nabi Isa. Yang penting ia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya iman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jika mereka mengimani, maka clear kita sama-sama dalam millah Ibrahim. Demikian Ustaz. Baik, sudah mari tiba, mohon doanya Ustaz sebelum kita closing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ya Muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Teguhkan hati kami untuk selalu berada di milahmu, berada di agamamu, dan berkahilah setiap perjuangan kami, mudahkanlah setiap kesulitan yang kami hadapi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, nantikan kembali kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga maghrib tiba. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat pagi jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Saat